Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan muamalatul hukam fi dhawil kitabi was sunnah, muamalah terhadap penguasa sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Seperti dibicarakan tadi, bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang berat bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, saya insyaallah sudah siap mau dikatakan sebagai ustadznya rezim, atau dikatakan sebagai ustadznya cebong, atau mau dikatakan sebagai penjilat penguasa, silakan, gak peduli. Atau mau dikatakan bukan ahlinya, tidak masalah. Yang penting sandaran saya jelas, Al-Quran dan Sunnah dan praktek para ulama salaf. Ya, jelas saran saya. Silakan mau bicara apa terserah, tidak peduli. Insyaallah kita akan terus berjalan. Biarkan mereka menggonggong, kita tetap berjalan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wa dzukira sultana inda sultan wa inda Abi Aliyah. Disebutkan tentang penguasa di sisi Abu Aliyah. Siapa Abu Aliyah? Dia adalah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ma yuslihullahu bihim aksaru mimma yufsidun. Ketahuilah bahwasanya mentaati penguasa itu kebaikannya sangat banyak daripada mafsadat, kerusakan yang didapatkan. Afwan ya. Memutar itunya nanti aja. Berhenti sejenak. Ya, kita terganggu nanti fokusnya. Baik. Beliau mengatakan ma yusihullahu bihim aktsara mimma yusidun. Ketika disebut tentang penguasa, beliau mengatakan, Abu Aliyah ulama tabi'in, ini asar yang kedua dari ulama salaf. Beliau mengatakan ma yusihullahu bihim aktsara mimma yusidun. Sesungguhnya mentaati penguasa itu kebaikan yang ditimbul akan lebih banyak daripada kerusakan yang akan ditimbulkan dari mereka orang-orang yang tidak mutaat kepada penguasa. Dalam suatu ucapan beliau mengatakan seperti ini. Ma adri ayu ni'mataini alayya afdal. Aku tidak mengetahui dua nikmat mana yang menurutku lebih utama. An hadani lil Islam au lam yaj'alani haruriyan. Aku tidak mengetahui dua nikmat manakah yang menurutku lebih besar, lebih utama. Yang pertama, Allah telah memberikan hidayah kepadaku Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang khawarij. Beliau mengatakan demikian. Ya, masuk Islam nikmat terbesar. Tidak menjadi teroris, tidak menjadi khawarij juga nikmat yang besar. Makanya beliau mengatakan, saya tidak tahu dua nikmat mana yang menurutku itu lebih besar, lebih utama. Apakah saya masuk Islam, dapat hidayah Islam, ataukah saya ketika masuk Islam tidak menjadi orang-orang yang suka memprovokasi pemerintah, menghasut manusia, jamaah untuk membenci pemerintah kaum muslimin. Khawarij, ya. Ini dia. Ini ucapan salaf. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, laqad kana salafus salih. Sungguh ulama-ulama salaf terdahulu, ridwanullahu alaihim, semoga Allah meridhoi mereka, yuluna hadzal amra ihtimaman khasan. Mereka memfokuskan pembahasan tentang muamalah terhadap penguasa. Konsen mereka, fokus tersendiri. Para ulama salaf, ya, fokus tersendiri. La siyama inda zuhuri bawadil fitnah. Terlebih lagi ketika munculnya berbagai macam fitnah. Kalau ada orang yang mengatakan belum saatnya kita ini membahas masalah ini, kapan? Apakah menunggu kepala-kepala terbang
ya, tergeletak di jalan, darah tertumpah, peperangan terjadi, kudeta terhadap kaum muslimin, pemerintah menunggu seperti itu baru kita bahas? Tidak. Ini namanya saddud dara'iq, ya, saddu bawawadil fitnah, mencegah terjadinya fitnah. Kan kaidah mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini bagian dari mencegah kita supaya tidak terjadi kerusakan. Alhamdulillah negara kita aman. Coba kalau antum hidup di Suriah sana, di Libya, ya, di Yaman. Nah, bayangkan. Maka jaga betul keamanan negeri kita dengan kita betul-betul belajar akidah salaf yang benar. Baik, nadharan lima yatarattabu 'alal jahli bihi au ikfalihi minal mafasidil 'aridi fil ibadi wal bilad. Kalau seorang itu meremehkan pembahasan ini, atau dia tidak tahu, bodoh dalam masalah ini, tidak tahu bagaimana seorang itu bermuamalah terhadap penguasa. Kok penguasa terus, Ustaz? Kapan penguasanya bermuamalah terhadap rakyatnya? Baik, kita jawab. Kalau penguasa terhadap rakyatnya, mereka sudah tahu aturan sendiri, ya. Tapi kalau rakyatnya terhadap penguasa, itu ada hukum tersendiri yang kadang kita tidak tahu. Harus belajar terlebih dahulu, baru kita bisa, ya. Baik, berarti kalau orang itu meremehkan masalah ini, atau dia bodoh tidak mau belajar, meninggalkan masalah ini, maka yang terjadi adalah kerusakan yang sangat luas. Kerusakan tersebut bisa menimpa kepada manusia dan bisa menimpa kepada suatu negara. Lihat di Suriah, ibu-ibunya, laki-lakinya sudah meninggal dunia, perang kena bom, anak-anaknya menjadi yatim, tidak sekolah. Ditanya, tahu surat Al-Fatihah? Tahu. Yang dibaca apa? Qul a'udzu birabbinas. Karena enggak belajar, kasihan anak-anaknya. Di Palestina juga demikian, di Libya, karena mereka itu para ulamanya menghembuskan untuk revolusi. Maka kalau ada ulama seperti itu bahaya, hati-hati untuk jangan ikuti mereka, ya. Ini yang muda-muda ini kadang semangat di iming-imingi nanti kalau kamu perang masuk surga, mati syahid. Syahid dari mana, ya? Said. Ya. Baik. Jadi wal udulu an sabilil huda war rasyad, kalau dia menyimpang, meremehkan atau bodoh, kerusakan terjadi di setiap para hamba dan menimpa juga negara. Bukan hanya negara saja, manusia pun akan terkena. Baik. Wa ihtimamu salafi hadil amri tahmiluhu suwarun kasiratun nukilat ilaina anhum, dan perhatian para salaf terhadap masalah ini banyak sekali gambarannya yang diceritakan kepada kami, ya. Aktasiru ala suwarin minha, kami akan berikan contohnya di sini. Di sini ada 3 gambaran yang diceritakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala, bagaimana kokohnya para salaf ketika terjadi masa-masa fitnah, atau bagaimana caranya para salaf bermuamalah terhadap penguasa kaum muslimin. Ya, kita bahas tadi kenapa kita harus perhatian. Karena apa? Kalau kita tidak perhatian, kerusakan yang terjadi bukan hanya orang-orang saja, orang-orang itu yang mencela saja yang kena musibah. Semuanya bisa kena. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kalian terhadap fitnah, ujian, cobaan yang tidak akan menimpa hanya kepada orang yang zalim saja. Orang yang baik pun bisa terkena ujian dikarenakan kita tidak mau mencegahnya. Baik. As-suratul ula, gambaran yang pertama. Bagaimana ulama salaf perhatian masalah ini. Beliau mengatakan at-tahdhiru minal khuruji alaihi, ya, melarang untuk mengkudeta atau memisahkan dari pemerintah, atau dia tidak lagi mentaati penguasa. Hati-hati, tidak boleh kita keluar dari barisan kaum muslimin terhadap penguasa kita. Baik.
Misalu dzalika, contohnya kata beliau, maqama bihil Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah rahimallahu taala, yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Ya, beliau hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, yang mana khalifah tersebut didekengi, dipengaruhi oleh seorang ulama yang sesat yang bernama Ahmad bin Abi Duat. Beliau memiliki pemikiran bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Padahal para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikina istajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengar kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Kalau orang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia bisa keluar daripada Islam. Di zamannya Imam Ahmad, ya, Khalifah Al-Ma'mun itu terpengaruh dengan pemikiran seorang dai yang sesat, yaitu Ahmad bin Abi Duat. Bahkan di zaman tersebut, ya, kita akan sebutkan bahwasanya semua masyarakatnya wajib meyakini dan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Yang tidak mau mengatakan dibunuh. Bahkan di sekolah-sekolah kurikulumnya wajib diajarkan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, haitsu kana misalan li sunnah. Imam Ahmad lihat contoh bagi orang-orang yang mengikuti sunnah. Kita mengikuti asar para ulama salaf. Ya, Imam Ahmad, falaqad tabanna al-wulatu fi zamani ahadul madhahibil fikriyah sayya wa hamalun nasa alaihi bil quwwa was sayf. Bahkan memaksa manusia untuk meyakini pemikiran tersebut. Kalau tidak mau, maka dipaksa dan dibunuh. Ini ketika terjadi seperti itu. Tapi lihat nanti bagaimana Imam Ahmad menghadapi fitnah tersebut. Wa ughriqat dima'un jammin ghafirin, tercecer darah di mana-mana. Minal ulama bisababi dzalik, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka ketika dikatakan ucapkan Al-Qur'an makhluk enggak mau, dibunuh. Banyak yang tertumpah darahnya, meninggal dunia. Wa furida qawlu bi khalqil Qur'an karim ala ummah, diwajibkan setiap manusia pada waktu itu untuk mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa qurrira dzalika fi katatibis sibyan, dan ditetapkan sebagai kurikulum di madrasah-madrasah. Ila ghairi dzalika min at-tamatil wa'dhaim wa ma'a dzalika kullihi. Meskipun demikian, fal Imamu Ahmad la yanzi'uhu hawa. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, wala tastajisuhu al-awatiful awasif, tidak mengikuti perasaan. Bal sabata ala sunnah, justru beliau kokoh di atas sunnah, tidak memberontak. Imam Ahmad jamaahnya sangat banyak, ya, dibandingkan yang kemarin ketangkap jauh lebih banyak Imam Ahmad, ya. Tapi beliau tidak mau mengarahkan penguasa masyarakatnya, jamaahnya untuk memberontak kepada penguasa. Apakah beliau tidak mampu? Mampu. Tapi tahu sunnah, kokoh di atas sunnah. Li'annaha khairun wa ahda, karena itu sunnah adalah kebaikan dan petunjuk. Fa amara bi ta'ati walil amri, beliau tetap memerintahkan kepada para masyarakatnya kaum muslimin waktu itu untuk mentaati penguasa. Wa jama'al ama alaihi wa waqafal kal jabal syamih, dan beliau kokoh seperti gunung yang sangat kokoh fi wajhi man arada mukhalafal manhaj nabawi, kepada orang-orang yang ingin menyelisihi manhajnya para nabi, wasiyaris salafiyah, dan jalannya para salaf yang terdahulu. Ya, insiyaqan wara al-adawit awatif al-mujarradah an quyudil kitabi was sunnah awil madahibil sauriyah al-mafasidah, dan dia tidak mengikuti perasaan. Kalau kita ikut perasaan, hawa nafsu, ya memang terkadang kebijakan penguasa itu ada yang tidak sesuai dengan kita. Tapi itulah kita harus mentaati mereka.
sabar, ya, selama itu dalam kebaikan, dalam perbuatan yang ma'ruf. Tidak boleh kita mengerahkan, ya, jamaah kita untuk melawan pemerintah. Karena apa? Perasaannya Imam Ahmad diikat dengan Alkitabu was sunnah, diikat dengan Al-Quran dan sunnah, ya, tidak seperti madhab-madhab atau manhajnya Al-Sawriyah, itu para pemberontak, para teroris ataupun orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Dia di sini. Yaqulu Hambalun rahimallahu taala, muridnya Imam Ahmad, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, berkumpul para ulamanya di Baghdad, ya, fi wilayatil Wasiq ila Abi Abdullah, berkumpul bertemu menemui Imam Ahmad ketika beliau di zamannya Al-Wasiq, ya, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wasiq dan Mu'tasim billah. Kemudian apa kata mereka? Mengatakan kepada Imam Ahmad, wa qalu innal amra qad tafahama wa fasha. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya berita tentang Al-Quran itu makhluk itu sudah tersebar di mana-mana. Bagaimana pendapatmu? Ya, kami tidak ridho dengan seperti ini. Apakah kita harus memberontak? Apakah kita harus tidak mentaati mereka, tidak mendukung mereka? Dia di sini. Fanadharahum fi dzalika, maka Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum, engkau wajib mengingkari di dalam hati-hati kalian. Al-Quran makhluk kita ingkari, tapi dengan apa? Dengan hati kita. Kalau dengan tangan, dengan lisan tidak sanggup. Mereka mempunyai kekuasaan, mereka punya senjata, mereka punya kekuatan. Kalau kita mengingkari dengan lisan, kita yang akan terbunuh. Ya, mengingkarilah dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan sekali-kali engkau melepaskan ketaatan kepada mereka, pemerintah. La tasukku asal muslimin, jangan engkau mencerai-belai ketaatan persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin minkum, jangan engkau tumpahkan darah-darah kaum muslimin. Wangduru fi akibati amrikum, lihatlah akibat yang akan terjadi kalau kalian memberontak, ya. Wasbiru, sabar. Kita sekarang BBM naik tidak sabar, ya. Apalagi gaji buruh tidak naik, tidak sabar. Sembako naik, telur naik, dibuang-buang, tidak sabar. Apa yang terjadi? Kenapa mereka seperti itu? Hawa nafsu, ya, tidak yakin dengan rezeki Allah. Hawa nafsu yang mereka berurutan, ya. Padahal yang terjadi zamannya Muhammad lebih mengerikan, darah tertumpah, para ulama terbunuh. Masyarakatnya wajib mengatakan Al-Quran makhluk, kalimat kekufuran. Tapi alhamdulillah kita kan tidak seperti itu, tidak ada. Ya, tapi itulah mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak ingin keamanan, ingin merusak, ya, tidak ingin terjadi kemaslahatan di dunia, ya, di negara kita kaum muslimin. Mereka tidak sabar. Beliau mengatakan wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajirin, sampai orang-orang yang baik beristirahat dan juga agar orang-orang baik beristirahat dari orang-orang yang buruk. Wa qala, beliau mengatakan laisa hada yakni naz'a aidihi min ta'atin, bukan termasuk jalan kebenaran orang yang memberontak pemerintah. Sawaban, betul-betul bukan jalan kebenaran. Hada khilaful asar, ini telah menyelisihi asar ulama para salaf yang terdahulu. Jadi ini contoh yang pertama. Apa? Tidak boleh kita keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Selama penguasa itu, ya, tidak melakukan kekufuran dan tidak membuktikan kepada perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang maksiat, maka kita mentaatinya. Selama pemerintah itu masih sholat, masih mendirikan puasa, alhamdulillah presiden kita muslim, ya. Haji kita diurusi, umrah tidak diurusi. Apalagi yang kurang di negara kita? Salat dibiarkan, masjid di mana-mana, alhamdulillah azan berkumandang, tidak dilarang. Apalagi
kita kurang bersyukur, ya. Makanya kalau kurang bersyukur apa? Fa inna adabi lasyadid. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, barang siapa yang kufur dengan nikmatku, azabku sangat pedih. Ya, jangan-jangan nanti kalau kita terus seperti itu, bukan pemimpin yang kita ganti sekarang bukan menjadi lebih baik, justru akan menjadi lebih buruk. Ya, syukuri insyaallah, dan kita nanti akan melanjutkan pembahasannya di gambaran-gambaran para ulama salaf tentang bagaimana mereka bermuamalah terhadap penguasa. Satu dulu kita bahas, yaitu tadi tentang larangan kita untuk keluar terhadap ketaatan terhadap penguasa. Baik, sampai di sini. Ya, saya ingin bertanya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali pertanyaannya, 6 ya. Baik, pertanyaan pertama, angkat tangan dulu. Siapa bisa jawab? Angkat tangan dulu, ya. Berani, harus gentleman. Ya. Angkat tangan dulu, ya. Siapa? Apa judul buku ini yang kita bahas? Nah, gak ditulis ya? Kurang lengkap. Baik, Hasan, barakallahu fikum. Silakan dipilih. Pilih yang mana? Fadal, khud. Ayo. Jangan malu-malu. Pertanyaan kedua. Angkat tangan. Bebas. Iya, bebas. Silakan. Boleh. Ya. Baik. Enggak usah takut, salah enggak masalah ya. Nah. Siapa penulis buku Muhammadul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah? Syekh Abdul Salam bin Bajjah rahimahullah taala. Tafadhal. Ya, silakan. Ambil satu. Pertanyaan ketiga, ya, angkat tangan. Berapa umur beliau ketika meninggal dunia? Berapa umur Syekh? Berapa? 38 tahun, Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan ambil salah satu dari hadiah ini. Fadal. Ya. Pertanyaan ketiga. Berapa? 4. Pertanyaan keempat, baik. Angkat tangan. Yang perempuan mungkin. Yang sudah jawab tidak boleh angkat tangan lagi ya, biar kebagian. Di kota mana beliau tinggal? Jauh ya, Suriah. Riyadh, Hasan, barakallahu fiik. Riyadh, Saudi ya. Baik. Ya. Kita masuk ke pembahasan sekarang. Waalaikum. Yang lain angkat tangan. Masih banyak nih, 1, 2, 3, 4 lagi. Sebelah sini belum ada yang jawab. Tawadu ya. Tawadu apa tawadu? Sebelah sini. Kalau nggak ada saya tanya ya. Baik, sebutkan 5 perkataan daripada Hasan Al-Basri rahimallahu taala tentang penguasa yang harus mengurusi 5 perkara. Sebutkan. Pertama, sholat Jumat, jamaah, Aid, ya, perbatasan. Masya Allah, kisah mumtaz. Lihat buku ya. Ya, tidak masalah, catat buku ya. Baik. Masih ada 4 lagi ya, 1, 2, 3, 4. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Ini agak meninggi ya pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Yang sudah jangan ya. Jamaah kajian atau jamaah organisasi atau jamaah? Jamaah
Ya, itu sesuai dengan perkataan daripada seorang ulama, ma Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqul haq wa in kunta wahid. Ya, selama engkau mengikuti kebenaran meskipun sendirian, itulah al-jamaah. Baik, silakan. Ya. Baik, masih ada 3. Ini banyak nih, pertanyaan sudah habis. Belum. Baik. Wa'alaikum. Sebutkan asar yang kedua setelah Hasan al-Basri, asar kedua yang mengatakan bahwasanya aku tidak tahu nikmat mana menurutku yang lebih besar, ya, apakah aku mendapat Islam atau aku jadi Islam tapi tidak menjadi Khawarij. Siapakah namanya? Belum benar. Bukan. Tadi sebutkan ulama tabi'in. Nah, setelah Hasan al-Basri tadi 2 asar kita bahas. Siapa? Ulama tabi'in yang kedua tadi kita sebutkan. Sudah jawab yang lain. Kasih kesempatan. Baik, tidak ada, kalau tidak hangus ya. Abul Aliyah, ya, Abul Aliyah ulama tabi'in. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Saya bingung cari pertanyaannya ya. Karena baru pembukaan, baru tamhid. Baik. Kitab apa yang membahas masalah muamalah terhadap penguasa? Satu saja. Ya. Tadi disebutkan ada 3 kitab. Sebutkan pengarangnya juga kalau bisa. Kitab apa yang membahas tentang muamalah terhadap penguasa? Mungkin yang perempuan bisa. Ya, ada 3 tadi pembukaan kita bahas. Ada 3 ulama yang menyebutkan tentang pembahasan bermuamalah terhadap penguasa. Kitab apa? 3 tadi disebutkan ya. Nah, yang sudah ya. Nah, atau yang sudah jawab nanti kasihkan ke yang nggak bisa jawab ya. Nah, siapa? Sebutkan satu saja. Atau sebutkan 3-3-nya. Pas 3 nih, 1, 2, 3. Yang pertama apa? Yang pertama? Taib. Iya. Nah, silakan. Yang kedua? Syarhus Sunnah punya siapa? Imam Al-Bahri. Tafadhol. Yang ketiga, yang ketiga, siapa lagi? Supaya tahu kita tentang kitab akidah, ya. Afwan. Yang lain, satu lagi. Masih ada tuh, Mu'amatul Hukam, oke. Usul Syarhus Sunnah, taib. Ada lagi. 2 lagi kitab ya, akidah. Bagaimana bermuamalah terhadap penguasa, disebutkan dalamnya tentang muamalah tersebut. Ayo sebutkan. Masih satu lagi? Enggak ada. Akidah tuh salah punya siapa? Al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Baik. Silakan. Khud. Dikasih tahu ya. Ya. Baik. Afwan. Setelah selesai mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau bertanya bagaimana, jadi menteri-menteri itu kan termasuk dari bagian pemerintah. Ya. Jadi yang kita dengar isu yang belum lama ini juga bahwa Menteri Agama yang diangkat, Menteri Agama kita itu menyampaikan bahwa beliau akan langsung melindungi dua golongan yang kita tahu sudah disampaikan itu keluar dari Bapak, yaitu Syiah dan Ahmadiyah. Ya. Terus bagaimana sikap kita terhadap keputusan diambil dari menteri tersebut? Pertanyaan berat ya. Ya. Dua pertanyaan, masya Allah. Satu lagi tentang vaksinasi.
saja. Kita saja tentang vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Ya. Ini baik. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya kontroversi ya. Yang pertama berkaitan tentang ini. Tokoh yang diangkat sebagai menteri agama. Ya, kita tahu beliau adalah salah satu dari organisasi yang terbesar di negara kita. Ya. Dan ucapannya Masya Allah, saya tidak tahu apakah keluar daripada kebodohan, al-jahl, atau keluar dari hawa nafsu, ada kepentingan tertentu, wallahu a'lam. Enggak tahu. Yang jelas perkataan beliau tidak boleh kita dengarkan. Itu syubhat. Syubhat, kerancuan pemikiran, lawannya dengan ilmu. Sekarang muncul berbagai macam firqah-firqah sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, dan mereka sudah mulai terang-terangan. Antum kalau ikut di media sosial, katakan di Facebook, sekarang mereka sudah memulai siaran langsung atau mereka membuat video lalu disebarkan dan secara bersponsor. Jadi bisa kemana-mana, ya, dilihat oleh ribuan manusia. Baru-baru ini saya lihat dari tokoh mereka, ya, tokoh TV-nya namanya Safinah TV, punya orang Syiah. Jadi kalau seperti itu, kerancuan pemikiran, sehingga kaum muslimin kadang tidak tahu bagaimana caranya kita menghadapinya. Cara menghadapinya adalah bil ilmi was sabri, dengan ilmu dan sabar. Ya, bil ilmi was sabri tunalul imama fid din. Dengan ilmu dan kesabaran akan diraih kepemimpinan dalam agama. Kalau kita bodoh dalam masalah agama, kita akan ikuti saja. Oh, Ahmadiyah rupanya itu agama Islam, Syiah juga agama Islam, tapi kita lawan ucapan tersebut dengan kita menyebarkan kebaikan-kebaikan, ya, ceramah-ceramah tentang sunnah, tentang akidah yang benar, dan tidak boleh kita dengarkan ucapan seperti itu. Tetap kita tidak boleh memberontak, ya, tidak boleh menjelek-jelekan ataupun menulis sesuatu menjelek-jelekan dan disebar di media sosial. Namun kita caranya adalah lawan mereka dengan ilmu, dengan dakwah, dengan sabar. Tidak boleh kita memprovokasi sehingga terjadi pertumpahan darah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang vaksin. Vaksin itu mubah. Apa itu mubah? Boleh. Al aslu fil asya'i ibahah. Hukum sesuatu itu adalah boleh selama ada dalil yang melarang. Ini hukumnya. Berbeda dengan masalah ibadah. Ibadah hukumnya adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Masalah vaksin itu ibadah atau muamalah atau hukum yang lain? Sesuatu ibadah atau bukan? Bukan. Jadi ini hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau yang melarang. Dan vaksin termasuk obat. Tadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram. Berobatlah wahai para hamba Allah, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Adapun isu-isu misalnya katakan vaksin itu ada dari kandungan babinya, silakan tanya ke dokter. Jangan tanya ke saya, ya. Tanya ke dokter langsung, apakah betul apa tidak? Bagaimana prosesnya? Tanya, kan kita banyak dokter di sini. Tanya langsung, ada enggak? Ya. Ataupun kalau sesuatunya dari yang halal, kenapa kita takut? Ya, tanya. Makanya hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan dalam masalah vaksin silakan, yang mau silakan, yang enggak ya enggak masalah, ya. Alhamdulillah semua anak saya tidak divaksin, tapi alhamdulillah sehat, ya. Ya, ini perobatan, pencegahan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Yang enggak suka jangan memprovokasi manusia. Katakanlah ini adalah bisnis, usaha baru dan seterusnya. Wal a'yadzubillah. Tahu dari mana? Dia ustadz, bukan dokter, bukan ilmuwan, bukan peneliti. Ya, hanya menyebarkan gosip, hoax, dusta. Itu tentang vaksin. Baik. Ya, mungkin ada yang lain bertanya. Wallahu taala alam bissawab. Cukup ya? Cukup sampai di sini? Baik, kita cukupkan insyaallah.
kita akan lanjutkan pembahasannya di bulan yang akan datang. Insyaallah taala. Wa kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.